Baik, kemudian istilah selanjutnya adalah proses. Proses merupakan perubahan yang sistem alami dari satu keadaan menuju ke keadaan yang lain. Nah, karena ada perubahan, sehingga untuk menjelaskan proses, perlu adanya keadaan awal dan keadaan akhir. Misalnya kita di sini punya ilustrasi gambar silinder torak lagi. Di sini awalnya kepala pistonnya ini ya ada di posisi yang garis putus-putus ini. Itu adalah posisi pertamanya. Kemudian karena ada suatu dorongan, maka kepala piston ini berpindah ke posisi 2. Nah, kita bisa gambarkan grafiknya bahwa untuk posisi pertama merupakan keadaan awal ya. Kita bisa tulis di sini keadaan awal. Kemudian karena posisi kepala pistonnya berpindah, maka dia menuju ke keadaan akhir. Bisa kita tulis di sini 2. Nah, ini adalah garis yang merupakan garis proses. Di sini kita gambarkan proses tersebut pada sebuah grafik tekanan dengan volume. Ketika posisi pertama atau keadaan awal, tekanannya merupakan P1 dan volumenya adalah V1. Jika ada sebuah dorongan, posisi piston berpindah, maka volumenya berkurang menjadi V2. Dan tekanannya meningkat ya, menjadi P2 di keadaan akhir. Ini adalah satu ilustrasi terjadinya suatu proses. Kemudian proses juga memiliki karakteristik ya. Pertama ada isotermal, di mana proses yang terjadi temperaturnya akan selalu konstan di keadaan awal dan keadaan akhir, atau T1 sama dengan T2. Kemudian ada proses yang isobarik. Itu proses yang terjadi di mana tekanannya konstan. P1 di keadaan awal akan sama dengan P2 di keadaan akhir. Kemudian ada proses lagi isochorik, di mana prosesnya terjadi dengan volume spesifiknya konstan, yaitu V1 sama dengan V2, atau volume pada keadaan 1 sama dengan volume pada keadaan 2. Kemudian di sini ada istilah lain yaitu siklus. Siklus terjadi jika sistem kembali ke keadaan awal pada akhir proses. Kemudian dalam proses ada istilah lain yaitu steady, di mana didefinisikan sebagai tidak adanya perubahan sifat atau properties terhadap waktu. Contoh di sini ada ilustrasi gambar sebuah benda dengan temperatur 30 derajat pada pukul 8. Maka ketika waktunya bertambah atau menjadi pukul 9, temperaturnya tetap 30 derajat. Nah, itulah dikatakan steady. Meskipun waktunya berubah, tetapi sifatnya, di mana sifatnya yang ini adalah temperatur, tetaplah sama. Nah, kebalikan dari steady adalah unsteady, atau dalam bahasa lain merupakan transient, di mana berubah terhadap waktu. Kemudian selanjutnya ada istilah uniform atau seragam, di mana tidak ada perubahan sifat atau properties pada setiap lokasi. Jadi di sini ada ilustrasi benda lagi, di mana di setiap posisinya ya memiliki temperatur yang sama atau seragam. Inilah yang dinamakan dengan uniform.